Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Amalia Putri dari kelas PI 4D. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi-materi filsafat pendidikan Islam. Materi yang pertama mengenai pendidikan multikultural. Pendidikan di Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, bangsa, dan agama dirasa penting untuk menerapkan pendidikan multikultural karena tidak dapat dipungkiri bahwa dengan masyarakat Indonesia yang beragam inilah seringkali menjadi penyebab munculnya berbagai macam konflik. Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan budaya yang ada pada para siswa seperti perbedaan agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umum agar semua proses belajar menjadi efektif dan mudah. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Materi pembelajaran menurut beliau harus bersifat akliyah dan nakliyah. Metode yang ditawarkannya sangat relevan dalam pendidikan dunia modern. Sebab apa yang ditawarkan beliau sangat mengutamakan teori dan praktek dalam dunia pendidikan harus diterapkan dengan baik, khususnya pendidikan Islam. Sebab pendidikan harus bersumber dari Al-Quran, yang mana ajaran-ajaran Islam harus diterapkan terhadap realitas kehidupan. Materi selanjutnya mengenai pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Dalam meningkatkan pemberdayaan itu, sistem pendidikan Islam, Muhammad Abduh menetapkan tujuan pendidikan Islam yang dirumuskannya sendiri, yaitu tujuan hakiki dari pendidikan adalah pendidikan akal dan jiwa, dan menyampaikan pada batas yang memungkinkan anak didik menemukan kebahagiaan yang sempurna. Muhammad Imaroh mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan menurut Muhammad Abduh adalah yang pertama, terciptanya harmoni antara ilmu-ilmu keislaman yang merupakan basis keimanan setiap muslim. Tujuan yang kedua, kedamaian hidup di akhirat. Tujuan yang ketiga, sarana kebahagiaan di dunia. Tujuan keempat, pendidikan akal dan jiwa, dan tujuan yang kelima, pembinaan akhlak. Materi selanjutnya mengenai pemikiran pendidikan Islam menurut Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh pendidikan yang sangat besar jasanya bagi dunia pendidikan di Indonesia ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di Mesir, Arab, dan juga India, untuk kemudian berusaha menerapkannya di Indonesia. Ahmad Dahlan juga sering mengadakan pengajian agama di langgar atau di musola. Pada tahun 1912, beliau mengemukakan ide-ide pembaharuan dalam bidang pembentukan lembaga pendidikan Islam yang semula bersistem pesantren menjadi sistem klasikal, di mana dalam pendidikan klasikal dimasukkan pelajaran umum ke dalam pendidikan madrasah. Materi selanjutnya tentang konsep pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Konsep beliau tentang pendidikan sangatlah dipengaruhi lingkungan dan pendidikan beliau, serta kondisi sosial budaya dan politik di masa beliau hidup, di mana beliau hidup di tengah perjuangan melawan penjajah dan mulai bangkitnya Islam di Timur Tengah. Pendidikan untuk dunia akhirat. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga memiliki tujuan dalam pendidikan,
Yang kedua, pendidikan agama Islam yang utama, pendidikan sekuler untuk tantangan zaman. Hidup di lingkungan yang agamis sejak kecil, mendalami ilmu agama Islam dalam kurun waktu yang lama, tentu membuat corak konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari condong ke arah pendidikan agama Islam. Hal ini terlihat dari didirikannya pesantren Tebu Ireng oleh beliau yang berada di Jombang, yang pasti berkurikulum agama Islam. Baik, untuk materi yang terakhir mengenai pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau yang biasa disebut dengan Persis. Nah, Persis adalah salah satu gerakan pembaharuan yang didirikan oleh Yusuf Jamjam Komarudin dan E. Abdurrahman. Organisasi Persatuan Islam ini bersemboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan maksud membersihkan Islam dari segala bid'ah, khurafat, syirik, dan juga syirik. Berdirinya organisasi Persis bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad. Peran Persis sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar. Misalnya dalam bidang pendidikan, ialah dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Persis juga mendirikan lembaga pendidikan kanak-kanak dan Holland Inland School yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam. Kemudian pada tanggal 4 Maret 1936 secara resmi Persis mendirikan pesantren Persis yang pertama dan diberi nomor 1 di Bandung. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.